Tetapi sampai hari ini luar biasa, pasien non-COVID itu sudah semakin banyak di sana. Hari ini Batramas itu boleh kalau dikata full oleh pasien-pasien yang dirujuk dari kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Hasil kinerja dari Lokapom ini dari awal tahun 2022 ini telah menerbitkan 16 nomor izin edar produk pangan olahan yang sudah didampingi oleh petugas Lokapom di Kota Bau-Bau. Selamat pagi dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Mencatat 0 kasus COVID-19 saat ini, RSUD Batramas dipenuhi pasien umum rujukan dari kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Sejak Januari hingga Agustus 2022, Lokapom Bau-Bau terbitkan 16 izin edar bagi pelaku usaha. Saya Rizka Arlina, inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini, Senin 29 Agustus 2022. Sebelum kami sampaikan berita pertama, kami update kasus COVID-19 di tanah air. Jumlah kasus positif COVID-19 bertambah 2.871, Senin 29 Agustus 2022. Sementara pasien sembuh bertambah 4.702 kasus. Meninggal bertambah 21 kasus. Tercatat ada sebanyak 44.514 kasus aktif, 81.720 spesimen yang diperiksa, dan 4.138 suspek yang diamati. Pemerintah kini tidak lagi mewajibkan tes COVID-19, baik itu antigen maupun PCR untuk perjalanan domestik. Meski demikian, pelaku perjalanan harus sudah mendapatkan vaksinasi booster. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1 sebelum diperpanjang hingga Senin 29 Agustus berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Belum ada keterangan lebih lanjut terkait kemungkinan perpanjangan PPKM di beberapa pekan ke depan. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Mencatat 0 kasus COVID-19 saat ini, RSUD Batramas dipenuhi pasien umum rujukan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Pasien non-COVID itu sudah semakin banyak di sana. Hari ini Batramas itu boleh kalau dikata full oleh pasien-pasien yang dirujuk dari kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Kasus COVID-19 di Sulawesi Tenggara terus menurun. Rumah Sakit Batramas pun sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 di Sulawesi Tenggara yang sebelumnya dipenuhi pasien COVID-19 kini terus mencatat 0 kasus. Direktur RSUD Batramas, Dr. Hasmudin, spesialis bedah kepada RRI di Bau-Bau mengatakan, meski 0 kasus COVID-19, jumlah kunjungan di fasilitas kesehatan rujukan ini bukannya sepi, namun kembali dipenuhi oleh pasien-pasien umum atau non-COVID-19. Pada tahun 2020 dan 2021 memang prioritas atau perhatian kami adalah penanganan pasien COVID. Pasien-pasien umum hampir kurang ya, karena tetap mereka dirawat di tempat masing-masing, tidak ada yang dirujuk ke sana. Tetapi sampai hari ini luar biasa, pasien non-COVID itu sudah semakin banyak di sana. Hari ini Batramas itu boleh kalau dikata full oleh pasien-pasien yang dirujuk dari kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Dengan tingginya angka pasien rujukan non-COVID-19, saat ini konsentrasi dan fokus RSUD Batramas tertuju pada peningkatan pelayanan, khususnya mencukupi peralatan medis, ketersediaan ruang-ruang perawatan, dan hal lainnya sehingga pasien-pasien rujukan daerah dapat terlayani dengan sebaik mungkin. Jadi Rumah Sakit Batramas kan rumah sakit rujukan tipe B ya, yang menerima rujukan dari kabupaten kota. Semua jenis penyakit boleh dirujuk di sana ya, khususnya kepada pasien atau pelayanan-pelayanan yang tidak ada di daerah ya, seperti bedah anak, bedah saraf, bedah urologi ya, kemudian bedah tumor, bedah digestif. Itu belum ada di rumah sakit lain.
makanya pasien-pasien harus dirujuk ke Batramas gitu. Mantan Direktur RSUD Kota Bau-Bau ini menyebutkan pihaknya terus melengkapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Sultra sehingga tidak perlu lagi merujuk jauh keluar Sultra, baik Makassar atau Jawa, yang tentunya akan memberatkan pasien, baik dari sisi jarak maupun biaya yang harus dikeluarkan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Meningkatkan mutu kehidupan klien melalui bimbingan kemandirian adalah salah satu tugas dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan. Menjawab tantangan terbaru, Bapas Bau-Bau melaksanakan kerjasama dengan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan Pokmas Lipas untuk mengadakan pelatihan kepada klien. Pokmas Bau-Bau Family, Pokmas Bau-Bau Family melaksanakan kegiatan pelatihan kemandirian keterampilan bertanam dengan hidroponik kepada 30 orang klien pemasyarakatan. Instruktur kegiatan Ahmad Munatar menuturkan, tidak ada yang susah dalam kehidupan ini selagi kita masih mau berusaha. Sebagai peserta pelatihan, klien sangat antusias dalam mengikuti setiap tahapan pelatihan hidroponik. Dandi misalnya sangat tertarik untuk mencoba bertanam hidroponik, terlebih komunitas Bau-Bau Family mau membantu memberi solusi permodalan dan juga konsultasi. Pelatihan hidroponik dilaksanakan dengan memperhatikan minat klien yang senang bertanam namun tidak mempunyai lahan pertanian yang cukup. Adapun kegiatan pelatihan ini dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, Ahmad Munatar memaparkan mengenai prinsip-prinsip bertanam dengan hidroponik serta perlengkapan minimal yang diperlukan. Tahap kedua, setelah klien sudah paham, langsung diajak ke lapangan parkir Bapas Bau-Bau untuk mempraktekkan pengetahuan yang telah diperoleh klien. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sejak Januari hingga Agustus 2022, Lokapombobo terbitkan 16 izin edar pelaku usaha. Mengenai hal itu, Wada Nurliani melaporkan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2022, Lokap Pengawasan Obat dan Makanan POM Bau-Bau menerbitkan sedikitnya 16 nomor izin edar atau NIE produk pangan olahan tersebar di 5 wilayah kerjanya. Izin edar merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap produk pangan olahan yang beredar di Indonesia. Hal ini termaktub dalam Peraturan Kepala Badan POM nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Kepala Lokap POM Bau-Bau Rian Perikusumo menyebutkan sebaran NIE tersebut di Kabupaten Buton terbit 7 izin edar, Bau-Bau dan Buton Tengah masing-masing 4 izin edar, dan Buton Selatan 1 izin edar. Rian menyebutkan, bagi industri usaha pangan yang masa kadaluarsanya di atas 7 hari, wajib mengantongi izin edar dari BPOM, sementara industri rumah tangga pangan yang kadaluarsanya di bawah 7 hari, pendaftaran nomor registrasinya lewat Dinas Kesehatan. Jika direkap, hasil kinerja dari Lokapom ini, dari awal tahun 2022 ini telah menerbitkan 16 nomor izin edar produk pangan olahan yang sudah didampingi oleh petugas Lokapom di Kota Bau-Bau. Jadi rekapnya itu di Kabupaten Buton itu ada 7 nomor izin edar, kemudian di Kota Bau-Bau ini sudah terbit 4 nomor izin edar untuk produk pangan ya. Kemudian di Kabupaten Buton Selatan ini ada 1 izin edar dan di Kabupaten Buton Tengah 4 izin edar. Lokapom Bau-Bau terus mendukung pelaku usaha pangan meningkatkan produksi pangannya menjadi skala industri dan mengantongi nomor izin edar sebagai legalitas dan amanah undang-undang. Jika diindahkan maka ada konsekuensi hukumnya. Menurut Rian, melalui proses izin edar, produk olahan pangan akan melewati beberapa tahap audit dan pemeriksaan kesarana produksi. Pemeriksaan bagian dari memastikan pengolahan pangan menggunakan cara yang baik sesuai dengan ketentuan standar produksi pangan. Kata Rian, potensi hasil laut di Kepulauan Buton cukup besar dan sangat berpeluang menciptakan hasil produksi pangan, namun sayang belum seluruhnya diolah menjadi produk pangan industri hasil daerah. Berbagai usaha terus dilakukan untuk mendorong pelaku usaha mengantongi izin edar, mulai dari sosialisasi, pendampingan intensif, dan konsultasi oleh fasilitator UMKM secara gratis oleh Lokapom Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mencatat 0 kasus COVID-19 saat ini RSUD Batramas dipenuhi pasien umum rujukan kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Sejak Januari hingga Agustus 2022, Loka Pombaubo terbitkan 16 izin edar bagi pelaku usaha. Demikian Warta Capton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.